Wawancara Favre ternyata malah bikin Milan ilfil. Mengapa? Reaksi manajemen AC Milan terhadap wawancara bintang Brest Romain Favre yang selama ini center dikabarkan menjadi target mereka ternyata jauh dari kata positif. Favre telah membuat heboh dengan memberikan wawancara kepada La Gazzetta dello Sport awal pekan ini dengan mengungkapkan terpesona dengan panggilan telepon Paolo Maldini dan menyuguhkan kode kuat bahwa ia sudah tak sabar ingin bergabung Rossoneri. Tak hanya itu, ia bahkan mengklaim sempat berbicara dengan mantan rekan satu timnya di AS Monaco, Fode Ballo-Touré, soal raksasa Serie A tersebut. Brest On Air lantas mengungkapkan bahwa winger 23 tahun tersebut mungkin akan kembali terlibat ketegangan dengan klubnya seperti musim panas lalu saat ia berbicara kepada surat kabar Italia tanpa minta izin terlebih dahulu dari manajemen mereka. Menurut kabar dari Calcio Mercato, wawancara bintang muda Prancis tersebut ternyata menciptakan sedikit rasa malu baik pada Liga 1 maupun Milan lantaran ia memilih angkat bicara seolah transaksi tersebut telah rampung dan bahwa ia akan terbang ke Italia segera setelah bursa transfer kembali dibuka. Brest sendiri kesal dengan pemberontakan Favre dalam beberapa terakhir Mercato musim panas lalu dan memutuskan membukukan negosiasi sebagai ganjaran. Setelah beberapa bulan, ketertarikan Ricky Massara terhadapnya memang belum memudar, namun profil lain juga tengah dievaluasi dan Rossoneri juga tidak menyukai strategi sang pemain sehingga membuat mereka merenungkan kembali kemungkinan transfernya. Milan wajib bayar mahal untuk target impian Maldini, Renato Sanches. AC Milan dikabarkan harus membayar mahal jika ingin mendatangkan target pengganti Frankesi impian Paolo Maldini, Renato Sanches dari Lille. Kontrak Kessie akan berakhir pada penghujung musim ini dan sebagian besar sumber menyebutkan bahwa peluangnya memperpanjang kerjasama dengan Rossoneri sangatlah kecil. Menurut pemberitaan dari netizen Milan, Maldini telah mulai memikirkan profil yang akan didatangkan dan mengisi lubang besar di skuad mereka dan target impian sang direktur adalah Sanches. Direktur teknis Milan tersebut telah lama memikirkan pemain internasional Portugal tersebut sebagai sosok yang bisa meningkatkan kualitas lini tengah mereka dan ia pun sudah menemukan kembali performa terbaiknya di Lille setelah mengalami kesulitan akibat cedera lutut yang membackupnya. Tentu saja, klub Liga 1 tidak berniat membiarkannya pergi secara cuma-cuma, mengingat kontraknya bakal berakhir pada Juni 2023 mendatang, sehingga mereka memasang bandrol 30 juta euro atau 480 miliar agar bersedia melepasnya. Masalahnya adalah Liverpool juga menaruh minat terhadap mantan bintang Benfica tersebut dan hanya transaksi tunai yang bisa mewujudkan transfernya. Salah satu yang mungkin menguntungkan Rossoneri adalah belakangan ini mereka banyak berurusan bisnis dengan Lille, mengingat Rafael Leao dan Mike Maignan telah mendarat ke Italia dari klub Liga 1 tersebut saat Thiago Dalot bertolak ke arah sebaliknya. Hal tersebut datang setelah Calcio Mercato memberikan konfirmasi bahwa Milan telah menaruh minat untuk merekrut Sanches yang akan meninggalkan klub. Dengan Wolverhampton berencana menyatukan dengan manajer asal Portugal Bruno Lage. Milan resmi tanggapi isu hubungan buruk dengan Raiola. AC Milan akhirnya memberikan tanggapan resmi soal isu yang beredar mengenai tegangnya hubungan mereka dengan super agen Raiola. La Gazzetta dello Sport mempublikasikan artikel dalam surat kabar mereka beberapa hari lalu yang secara khusus membahas situasi Alessio Romagnoli. Outlet tersebut menyatakan bahwa adalah sang pemain sendiri yang mengambil langkah untuk berupaya mencapai kesepakatan dengan Rossoneri. Disebutkan bahwa Raiola selaku agennya tidak akan hadir dalam pertemuan berikutnya saat kedua belah pihak akan memperjelas posisi masing-masing lantaran setelah kepergian Gianluigi Donnarumma. Hubungan raksasa Serie A dan super agen tersebut semakin memanas dan karena itulah Romagnoli kemungkinan memutuskan mengatur negosiasi pembaruan kontraknya sendiri. Milan News menyebutkan bahwa Il Diavolo telah secara resmi memberikan tanggapan atas artikel yang dipublikasikan La Gazzetta dello Sport yang berjudul AC Milan mengusir Raiola dengan menyatakan bahwa pihak klub mempertahankan hubungan profesional dengan semua agen tanpa pengecualian apapun sebagai upaya untuk meredam ketegangan tersebut. Masih belum jelas apakah respon tersebut benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya atau hanya sikap raksasa Serie A untuk mencegah drama baru yang justru akan merugikan dan mengganggu fokus mereka. Terakhir kali terjadi gesekan antara klub dan Mino adalah saat Donnarumma menerima tidak menyenangkan dari Terakhir kali terjadi gesekan antara klub dan Mino adalah saat Donnarumma menerima tidak menyenangkan dari Milanisti dalam kepulangannya ke San Siro guna membela tim nasional Italia pada pertandingan Europa National League bulan lalu. Bakayoko plus Piala Afrika bikin Milan ingin poles lini tengah. AC Milan dikabarkan tengah menyusun rencana
untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer Januari mendatang, menyusul kekhawatiran akan kondisi Timo Bakayoko dan Piala Afrika. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, terdapat beberapa pesanan terkait lini tengah Rossoneri yang Mercato musim dingin. Paulo Maldini dan Ricky Massara sejatinya tidak menganggap merekrut pemain baru untuk posisi poros ganda sebagai hal mendesak. Namun Piala Afrika yang akan digelar Januari mendatang menjadi kekhawatiran tersendiri. Situasi tersebut membuat Milan tidak akan dimainkan Ismail Bennacer dan Franck Kessie selama jalannya turnamen yang mungkin akan berlangsung selama beberapa pekan saat sejumlah pertandingan kunci seperti melawan AS Roma, Juventus, dan terakhir derby kontra Inter dengan Sandro Tonali dan Bakayoko dan Krunic tersisa. Jika Rossoneri lolos ke Liga Champions atau finish di peringkat 3 klasmen grup dan turun ke Liga Euro, hal tersebut akan membuat jadwal mereka lebih padat sehingga Februari atau awal Maret saat duet melawan Napoli menanti. Karena itulah Bakayoko harus unjuk gigi dan sejauh ini pemain asal Prancis tersebut belum memberikan kontribusi yang diharapkan dari sudut pandang performa maupun fisik. Stefano Pioli pun akan memanfaatkan jendela internasional November itu untuk berupaya membuatnya kembali dalam kondisi 100%. Namun jika masalah tersebut membandel, manajemen raksasa Serie A mungkin akan mencari gelandang baru. Masa pinjaman Yacine Adli tidak seharusnya diberhentikan lebih awal, mengingat perkembangannya di Bordeaux berjalan dengan lancar. Sehingga lebih mungkin, dibayangkan Milan akan merekrut pemain lain dengan status pinjaman untuk memperkaya pilihan mereka.